gue pengen nikmatin show aja. Benar. Berhubung wayang orang udah sangat langka kan. Nah, jadi Wayang orang. Iya, kita ke desa penari iya, lah. desa penari ada sama juga ada wayang hidupnya, menari-nari ya kan. Ya udah habis itu gue pulang gitu, ya kan. Desa penari ini Gimana Gak tau ya, desa penari ini entah kenapa sangat ini. Kayaknya menarik nih kalau kita pakai term desa penari ini nih. Menari terus aja ya. KKN kan, kerja-kerja ngidol. KKN desa penari. Gue lupa lagi tagline-nya. Karena setiap fans, semua fans setiap fans. Karena setiap fans berhak bersuara. Mantap. Mantap. Maklum lah, episode 3 baru. Iya kan, ngarep apa sih? Apa wajar lupa-lupa dikit lah ya. Iyalah. Walaupun ngedit juga, tapi kan kecil tuh tulisan, jadi gak kelihatan mulu. Gimana nih kabar nih kawan-kawan? Wah, selalu baik. Abis verif. Enggak juga, tapi baik aja. Tapi lu waktu itu udah nonton kan? Bener? Udah, pasti. Ya. Gimana? Gimana? Waduh, gua Oh, masa udah waduh sih? Belum apa-apa. Ya, waduhnya in a good way or in a bad way? Good way. Karena jadi mungkin gue sharing dikit nih. Jadi setlist Ramune itu adalah setlist nomor 1 yang gue dengarkan. Ya Ramune, yang gue dengarkan ketika gue lagi ngedraft ini permohonan yang Pilpres kemarin. Oh. Jadi review. Wah, bukan jadi review, sorry, permohonan Pilpres beda. Nah, jadi ketika apalagi jam 2 pagi ke atas tuh pas gue ngetik sendirian tuh, ya sendirian atau sama orang lain ya, kebetulan lagi juga harus lembur juga. Itu tuh gue tuh ditemani setlist Ramune selalu. Jadi pas gue ngeliat tuh, gue kayak akhirnya gue berhasil melihat ini lagi. Bayangkan setlist itu, grup itu sudah masuk ke sendi-sendi, ya kan? Ada di pemerintahan, ada di tim lawyer, bayangkan. Cuman gue lebih menarik ngelihatnya itu adalah relieving stress lu gitu. Ya, benar. Yang membuat stress lu hilang kalau lu dengerin itu. Itu kan penuh stres banget kan, ngerjain proyek nasional. Iya. Jadi nggak heran kalau di rapat dewan itu yang ditonton bukan lagi artis yang sure gitu ya, bukan lagi judul, bisa jadi nontonin idol loh, bener nggak? Bisa dong. Bisa aja. Bisa. Gue nggak kebayang kalau sampai ada Tapi rapat parlemen, rapat DPR, terus lagi showroom. bisa terjadi asli. Ini kenapa nih ada anggota DPR nih gak fokus nih, lagi ada showroom. Siapa tahu Siapa tahu kan anggota DPR kita berapa tahun lagi. Lagi tower. Iya. Iya. Anggota DPR ini bukannya fokus rapat malah di Zoom showroom. Iya, sebenarnya kan itu mungkin bukan lagi ngebahas ranahnya dia kali ya. Mungkin jadi, kan siapa tahu kan daripada kayak gue ngantuk, daripada gue tidur, salah lagi. Iya, gitu salah lagi. Nanti direkam lagi. Mendingan gue nonton sesuatu yang menghibur dan tidak pornografi jatuhnya. Pasti. Tidak judi online. Gitu. Tidak judi online, itu dia. Kan hashtag pemerintah kan perangi judi online. Perangi judi online, dekati. Tapi yang mau kita bahas kali ini bukan itu Bang Dik dan juga Bang Rangge. Kita mau membahas topik yang sangat dekat. Wah. Dengan setiap fans. Ya. Setiap fans dan begitu dekat dengan sendi-sendi kehidupan kita masing-masing. Apalagi kaum lelaki. Ya kan? Kaum lelaki pakai hati. Aduh. Nih topik yang membuat teringat masa lalu ini. Baper. Sebuah kata yang bisa dipakai buat ngeledek orang, tapi ketika kita mengalaminya sendiri, rasanya tuh ingin teriak bajingan. Waduh. Megang plastik di pinggir jalan, bajingan itu. Tapi berarti baper selalu konotasinya negatif ya? Iya. Ya hampir lah ya. Soalnya hampir. Baper yang konstruktif nggak tahu. Gua tidak. Ya yang bersambut. Ya. Iya kan. Ya. Iya dong.
baper yang bersambut dong, bener. Iya kan? Ya jasnya gue setuju pada poin itu aja. Iya, sisanya ketika tidak bersambut baper ya cuma lo ada di lu doang ya kan. Sakitnya lu rasain sendiri. Ya kan? Dia nggak tahu atau bahkan tidak mau tahu. Mending kalau tahu ya. Enggak. Yang paling menyakitkan adalah ya udah itu cuma ada di pikiran lu doang. Iya. Itu bahkan tidak ada Enggak ada di pikiran yang kita maksud ya. Iya. Ya YBS. Enggak ada. Enggak ada. Tapi 90 sekian persen laki-laki yang menonton atau yang menikmati kegiatan tersebut itu merasakan. Kita overclaim nggak kalau bilang 99%? Kayaknya overclaim sih, tapi ya udahlah. Atau gini, mungkin bukan overclaim tapi ada juga yang denial aja. Ya. Gua yang tidak tahu. Enggak gitu. Ini tuh tuduhan yang sangat, tapi ya udahlah. Enggak, tapi kan ada orang kan bilang ya udah dia datang nonton gesrek pulang. Oke. Ada juga mungkin yang dia udah punya pacar atau dia udah berkeluarga, jadi dia emang bener-bener pengen nikmatin. Gue pengen nikmatin show aja. Berhubung wayang orang udah sangat langka kan. Nah, jadi wayang orang. Iya, kita ke desa penari. Iya, desa penari ada. Sama juga ada wayang hidupnya, menari-nari ya kan. Ya udah habis itu gue pulang gitu, ya kan. Desa penari ini gimana? Gak tau ya, desa penari ini entah kenapa sangat ini. Kayaknya menarik nih kalau kita pakai term desa penari ini nih. Menari terus aja ya. KKN kan, kerja-kerja ngidol. KKN desa penari. Desa penari, oke. Iya. Tapi pasti ya untuk sedikit mewakili kali ya. Sedikit mewakili warga fandom yang juga ntar kita bacain. Kita bacain ceritanya. Berarti kan pasti giliran kita dulu nih. Ya kita bisa bacain di sekarang ataupun nanti misalnya lu telat ya keburu kita take, kita akan bacain di episode depan juga nggak apa-apa. Bisa. Di kolom komentar juga bisa. Ya. Nanti kita hadiahin aja gimana? Mas Ekan bagaimana? Kita hadiahin ini ya, all you can eat ya. All you can eat sushi untuk komen terbaik. Yang kita pilih, yang Rangge pilih ya. Yang Rangge pilih. Yang Rangge pilih. Iya, pilihan kita tidak penting. Anjir, oke. Lu kalau ngomel ke Rangge. Iya, all you can eat sushi gratis. Ini mendadak banget anjir. Iya, bener. Gue yakin banget ini gak ada di briefing ini. Kita pilih 2 orang kali ya. 2 orang, tapi masing-masing satu aja. Biar dia makannya bareng. Jadi ntar saling kenal. Iya dong. Iya dong. Iya. Dan kalau kita waktu itu lagi free, kita temani. Iya, boleh. Siap, oke. Kita temani, luar biasa. Boleh. Biasa, kan? Siapa dulu yang mau cerita? Mungkin dimulai dari Bang Dik ya biasa ya. Anjing. So-soan gue ngomong gitu ya. Padahal gue cuma mau nunggu aja. Padahal lu udah tahu. Bang Apa Dik, ya? kisah baper lu. Silakan Bang Dik. Gini, sebenarnya waktu gua ngidol dulu, ya bener sih emang gua merasakan banget yang namanya baper ke idol. Jadi seharusnya ngidol itu adalah kita adore. Apa sih? Adore tuh mengagumi. Harusnya tuh mengagumi. Kita kagum sama sosok yang di depan panggung, yang di atas panggung, kok di depan. Yang di atas panggung ya layaknya performer kan, harusnya kita ya udah nge-support ini, tapi entah kenapa harusnya kagum malah jadi baper. Ya. Padahal ininya kurvanya cukup harusnya kan sebenarnya jauh ya, tapi kok nyampe aja. Kok nyasar ke baper gitu kan. Gimana caranya gitu kan. Bagaimana prosesnya, Bang? Prosesnya sebenarnya ya karena lu invest waktu banyak banget ke orang tersebut. Ya walaupun waktu itu kondisinya juga ya gua pribadi pas saat ngidol itu entah kenapa tidak punya pekerjaan. Oke, ya. Masih jobless ya. Ya freelance, tapi pengangguran lah, freelance gitu-gitu. Freelance ya jatuhnya ya. Tapi ya freelance-nya juga duitnya dikit juga, nggak yang duit banyak kayak ya udah nganggur aja emang ya kerjaan orang nggak ada kerja gimana sih? Kismin lah pokoknya, kismin lah, mejret. Ya. Mejret. Lu tau mejret kan?
Kalau di kecoa saat- injek, trut. Di saat lu mejret kayak gitu, Ah. lu kan butuh hiburan ya idealnya. benar. Tapi ketika lu hiburan 24/7, Oke. ketika lu invest waktu Oke. banyak ke situ, ya bayangin aja dulu kita teater seminggu ada berapa tuh? Ya Ya. gua nggak ikut semuanya sih, kan 8 show waktu dulu ya. 8 show tuh Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 2 show, Minggu 2 show. Iya. Gua nggak ikut semuanya karena gua nggak punya uang. Kalau gue punya uang gue ikut semuanya gitu Oke. mungkin. Paling gue nonton 2 atau 3 kali seminggu. Terus setelah itu kita ngeliat Twitter, kita mantengin, kita ngeliatin timeline. Setelah show kita nongkrong, setelah temen show kita ikutan nongkrong. Iya. Bahasanya selalu dia lagi. Iya. Iya. Temen yang habis oke. nonton ya. Iya, temen yang habis nonton kita nongkrong. Kenapa kita butuh ya mengerti tadi? Bener juga ya. Bener juga itu. Padahal temen ya habis nonton. Ya makanya. Iya. Nah terus ya udah akhirnya benar-benar ngemikirin terus sampai akhirnya baper. Oh, bapernya adalah ya kalau definisi gua baper, gua memikirkan gimana caranya untuk dia tanpa memikirkan diri gue sendiri. Wah. Gue punya uang, apa yang gue lakukan? Gue keluarkan untuk idola gua. Ya. Iya. Beli waktu itu apa sih? Handshake. Handshake kan untuk ngevote gitu-gitu. Oke. Oh ya ngevote ya, ngevote. Meluangkan waktu untuk membahas itu. Kalau punya uang ya udah nonton. Nonton. benar. Benar-benar apa ya? Gua keluarin semuanya lah. Ya. Karena ya mikirnya dulu support tulus kan. Iya. Terus- Terus nongkrong di QQ juga yang beli temen lu ya gitu. kerap terjadi kan? Iya. Terus lagi pas saat kita lagi baper kayak gitu, Heeh. kan kita pengen ketemu terus nih. Oh ya. Oke. Pengen ketemu terus. Pas saat ketemu bukannya perasaan ingin bertemunya hilang atau yang bisa disebut kangennya itu hilang. Tapi kangennya malah nambah. Wah, Aduh. bisa. Bang Di kok bisa Makanya gue juga bingung kok bisa. Bertemu malah namun rasa rindu itu semakin membuncah. oke. Kalau Iya di kan? istilah keuangan ada istilah compounding kan. Ah. Lo digulung tuh bunganya digulung. Jadi Oh, kangennya iya. digulung terus. Begitu ketemu bukan solusi ya malah ya. Malah jadi makin kangen. Makin rindu. Oke, Iya, oke. Menarik. ditambah lagi fantasi kita sendiri, ekspektasi ketika kita datang ketemu kita mengharapkan akan dia ekspresinya gimana pas saat high touch, gitu misalnya kita di bayangan kita, iya, tapi iya. realitanya pasti udah, halo kak, udah, kayak Lu dapet template ya. iya gue langsung Padahal lu udah memikirkan skenario. iya. Bener, lu ini gak sih inget yang di film apa 500 days 500 days of summer, ya. Kan ada scene yang dia realitanya gimana terus fantasi dia Ngayalnya gimana gitu ya. kan. Ternyata berbeda gitu. Beda. Gue berharap ketika gue nonton gue ngelihat dia ngelihat gue, dia tersenyum. Ternyata Aduh. dia tidak melihat gue sama sekali. Waduh. Dan gue hanya bisa diem padahal waktu itu di row depan kayak anjing gue tidak kelihatan. Atau dia Padahal di sebenarnya- row depan itu. Di row depan loh. dia sebenarnya gengsi Bang Dik. Ya nggak Dia tahu. pengen ngeliat lu. Iya. Mas masih digoreng aja. Omongan-omongan begini nih. Tongkrongan nih. Ini omongan tongkrongan Iya, yang saat selesai show ada penghiburan kayak Oh, gitu. iya. Jadinya Dia makin gengsi kali gitu ya. iya makanya jadi Ya, makin gua pada denger tuh. Ah dia nervous aja pengen ngeliat lu. Iya. Ya nervous. Latihannya bertahun-tahun. jadi ya udah kayak gitu kan akhirnya Iya. menggulung perasaan itu dan tidak bisa hilang. Susah banget hilangnya. Oke. Iya. Ya hilangnya adalah ketika lu berhenti. Justru ketika berhenti. Kalau gua ya, ini Ah. gua tidak tahu yang lain. Mungkin ada yang kisah sukses, misalnya lu bersambut kayak gitu ya. Akhirnya Bersambut. jadi pacar Iya, atau Carmem ya. Carmem atau lu Aksi-aksi bawah tangan nih. ya sukses secara ngidol di waro terus apalah Bisa, terserah iya, lah iya. definisi lu seperti apa. Tapi in case gua tidak berhasil menemukan itu dan akhirnya Dan gua lu memilih berhenti. pensiun. Pensiun. Paling pensiun aja udah. Iya, Tapi dari kan lo berhenti nih kan. Pasti ada fase dalam tanda kutip
sakau ya dong. Oh iya dong. Bener kan? Kayak awal-awal tuh lu kayak gue pengen banget berangkat, tapi ketika gue berangkat nggak ada jaminan ini jadi solusi buat gue gitu. Iya, iya. Ya akhirnya yang lu rasain painnya kan. Pain banget. Gue inget waktu itu pagi-pagi handshake sama Ekan ya di Ancol waktu itu. Gue lupa handshake apa sih? Jauh sekali. Beginner. Iya, handshake beginner. Halloween night. Waktu itu handshake. Gue berharap bisa mendapatkan kesenangan dengan handshake karena gue udah beli lumayan lah. Ya. Menurut gue saat itu dengan kondisi keuangan. Ya. Pas saat gue di sana, ternyata percakapan kita tidak berjalan dengan baik. Wah. Dia malah nanyain teman gue. Wah. Aduh. Dia malah teman yang kita kenal itu. Kita kenal. Ya. Ya gue kayak pas setelah itu stres gue. Stres. Lu pulang. Gue pulang dan gue stres di mobil. Gue Dari memikirkan Ancol tuh ya. kehancuran, pokoknya aduh hancur banget. Karena ekspektasi lu tidak sesuai kan? Iya. Oke, paham. Nah itu terjadi berulang kali. Ya udah sampai akhirnya gue memutuskan ya udah deh berhenti. Tapi itu lama loh, 3 tahun 2 tahunan gue ngidol. Lama. Iya. Jadi bayangin aja gue waktu itu ya salah satu contoh yang tidak sukses lah untuk idol. Ya ngapain juga sukses ngidol sebenarnya. Untuk sukses biayanya juga besar. Ya, lumayan lu udah keluar biaya besar, waktu yang lama dan tidak menghasilkan apa-apa. Okay. Jadi waktu itu gue berhenti, gue nggak nonton, gue keluar, tapi gue mungkin masih main sama teman-teman gue dan ya udah bisa kok menghilangkan baper itu. Wah, itu gue. itu lo ya. Oke. Nah Ya, sekarang ya. gimana Mas Yul? Pasti giliran kedua adalah gua. Susah nih. Silakan Mas Susah nih, Will. aduh. Ya. Kalau gue momen baper tuh ada, walaupun nggak lama ya, sejenak lah. Momen ketika Erika Ibisawa udah cabut tuh, udah kan? Ya udah, terus gua waktu itu masih kedapetan bisa nonton lah beberapa kali gitu kan. Sampai suatu ketika, nah ini dia nih. kan gue waktu di Trax ada kan kerjasama ya sama member tuh, maksudnya sama JKT48 kan. Terus ya ada member. Ada satu interaksi lah intinya. Ada satu interaksi yang ternyata ketika ketemu lagi sama sosok itu, interaksi ini kebawa lah. Ke bawah. Jadi dia masih ingat lah intinya, masih ingat merecall lagi dulu yang pas interview gitu-gitu. Terus gue merasa jadi diperlakukan spesial. Oke. Ya dong, lu bukan cuma halo kak soalnya, halo kak gitu kan, atau misalnya high touch tuh nggak cuma yang template gitu. Dan itu lebih bahaya malah. Itu lebih bahaya dengan kalimat, "Kak, aku semalam dengerin siaran ya." Widih. Mati nggak? Aku di mobil dengerin. Nah, mati kan? Ya, Dari situ tuh gua, wah. Apa yang harus kulakukan dengan keterbatasan ini dan dengan gua harus menjunjung tinggi. Ada profesionalisme kerja juga kan waktu itu. Jadi kayak susah nih, gue ada di posisi yang sulit. Ya udahlah, gue mencoba untuk waktu itu ya, gue mencoba untuk gue ngidol normal aja lah. Oke. Nonton ya kan. Handshake pernah beberapa kali, walaupun itu kayak handshake kerjasama dan gue jatuhnya kayak handshake gratis gitu. Kan kerjasama kan. Gue pernah nge-MC handshake juga. Nah terus ya di momen itu intinya gue ada momen-momen nongkrong curhat ya. Kan gue curhat juga ke lu Pade. Gua no comment. Ada momen itu. Pasti ada momen itu kan. Ada momen itu. Cuman ya udah gue abis itu isinya tuh cuma nggak bisa nih udah mulai nggak sehat nih. Satu itu. Terus yang kedua juga pada saat gue udah mulai pindah ke Gen waktu itu, terus ya Kopaja 48, ya udah akhirnya interaksi itu hilang dengan sendirinya aja karena udah nggak pernah nonton, udah nggak pernah interaksi lagi. Ya udah, jadi
begitu di apa namanya Kopaja 48 itu ada momen ketemu lagi. Nah, ya udah itu akhirnya jadi kayak bercandaan lucu-lucuan aja gitu. Ada tatapan-tatapan yang elah ada gitunya. Ada sesuatu yang lebih baik tidak diucapkan. There's something better left unsaid. Oke. Gue mendingan gak usah ngomong deh. Orang efeknya jelek kan daripada gue baper gitu. Udah cukup sampai situ aja gitu. Akhirnya itu yang gue lakukan. Bener juga sih membunuh perasaan ya akhirnya ya. Membunuh perasaan. Dan itu kebanyakan terjadi di laki-laki Bang Dik. Ya kita nggak tahu perempuan kayak gimana ya. Itu tidak tanpa menutup kejadian kemungkinan terjadi di perempuan. Memang. Tapi kan kita yang udahlah. Ya udah. Kalau dalam ranah ini ya. Tapi coba nanti kali aja ada warga fandom yang nonton dan perempuan bapernya tuh kayak gimana sih, itu juga kita pengen tahu. Makanya kan sebenarnya kita pengen tahu suara-suara dari fandom ini. Ya, gitu. cowok cewek tidak kami batasi ya. Silakan. Bang Rangge. Nah, ini dia. Ini tunggu. Ini sebenarnya gue cerita ini harusnya cuma di tongkrongan nih, tapi ya udahlah ini yang tongkrongan. Tongkrongan bedanya di YouTube aja. Oke. Habis ini kesebar semuanya. Anjir, ya udahlah, gak apa. Ya. Gue jadi pengen cerita sedikit. Gue sebenarnya pernah di fandom ini tuh ada di momen dimana gue dalam tanda kutip ngerasa gila. Wah. Itu terjadi di 2017 itu. 2017. Sebelum 2016 akhir mulainya. Oke. Jadi itu tuh momen dimana, nah gini, ini pengaruh lingkungan juga ya. Jadi ya oke nih, apa tanpa menyebut nama aja ya. Jadi pada saat itu tuh gue kebetulan banyak bertemu orang-orang yang ini apa bersaing di belakang layar. Jadi kayak mulai kayak jalan bareng, kalau apa ya mulai awalnya mungkin japri, terus apa jalan, terus kayak yang ya praktek bawah tangan. Ya dan lain-lain. Dan pada saat itu kan persaingan cukup kental itu. Okay. Apa cukup kencang. Kenceng ya. Jadi kayak wah gue biasa kan pamer kayak gue habis jalan sama ini di sini, abis ini. Wow. Oh gue habis di ini gitu-gitulah. Dan kayak sebentar Bang Rangge. Abis jalan ini berarti sesuatu yang melanggar. ya begitulah ya. Tapi ini tidak menyebut nama ya. Tidak menyebut nama. Ini kalau kata Jenderal Sudirman, kupilih jalan gerilya. Kupilih jalan gerilya. Ada bukunya. Lu cari aja, kupilih jalan gerilya. Gua gerilya aja. Wow. Nah, akhirnya waktu itu dibagi jadi kayak ada kastanya. Kasta orang-orang yang cuma bisa japri atau bahkan diatur-atur sama membernya. Ya. Di belakang layar ya. Ada orang-orang kasta yang jalan sama ada orang-orang kasta yang pacaran. Dan kalau lu bahkan kayak japri aja gak dapet, gak bisa, itu tuh lu kayak ya udah lu gak usah nongkrong bareng. Kasar gitu. Lu debu lah. Ya lu udah debu banget. Okay. Itu kan aturannya mereka kayak gitu. Ya, itu kan term saja ya. Kita cuma menyebutkan doang, bukan menganggap ya. Nah saat itu tapi gini, kenapa gua tuh waktu itu sempat kayak terpengaruh sedikit, dimana waktu gua nonton, ada waktu itu ada seorang ya Gen 2 lah tanpa gua menyebut namanya. Gen 2. Nah itu gua tuh sampai waktu itu mikir kayak ini gimana cara gua kalau pengen ngajak jalan bareng nih orang ya awalnya. Nah kayak itu kepikiran di gua pas nonton dan itu ya gua pernah kepikiran gitu. Dan pada saat itu gua akhirnya jadi berpikir ulang kayak kenapa gua nonton tuh. Jadi gini, awalnya kan gue nonton enjoy nih. Kayak gue enjoy di show. Tapi pas waktu itu gue kayak pas lagi kayak jadi mikirin kayak oke, ini kayaknya gue harus ke gini. Gue tuh orangnya gini, kalau punya ide tuh gue harus kayak bisa ngewujudin itu. Sehingga akhirnya ketika gue nonton, ketika gue ngobrol, gue tuh jadi banyak nyari pendapat. Kayak guys, lu kenal gak sih sama, lu bisa ngenalin gue kesini gak sih, kayak akhirnya nyari channel menuju ke sana. Bener. Ya. Dan suatu titik akhirnya gini, sampai suatu malam tuh gue waktu itu ngobrol di Atlet. Sama ada beberapa orang, itu tuh ada namanya pojok dark side. Wah. Jadi kayak kebetulan tuh itu ada orang-orang yang juga agak dark side nih dan terapi. Iya. Dia bisa di-endorse pojok busana. Luar biasa. Nah, gue ngedengerin pendapat mereka lah orang-orang yang kayak ya gitulah belum merasa sama orang tua member pada saat itu. Wah, jalur yang curang ada orang yang kayak ya gitulah. Pokoknya kita sangat saling sharing masalah kita. Dan pada akhirnya gue kayak tunggu, ini kok gue jadi
ngaidol gue jadi kayak gini ya. Oh. Gue ngerasa kayak itu waktu itu gue kayak jadi funnya tuh jadi agak hilang. Jadi kayak kok gue jadi kayak ngaidol tuh dengan misi yang dimana gue kayak kok aneh. Padahal kan ya gini, gue realistis ya, kayak sebagai lawyer gue sering ketemu cewek-cewek cakep juga. Wah. Jadi gue maksudnya kayak yang kenapa gue jadi terjebak di hal-hal kayak gini ya. Iya. Nah, sampai akhirnya ya pada saat itu gue coba ngebuka mata gue. Kebetulan waktu itu ketemu sama ada ya junior gue yang lumayan cakep dan akhirnya gue pacaran sama dia dan udah lepas dari fandom. Iya. Nah, gue ingat masa itu. ya lo paham lah apa yang gue maksud. Nah, sampai akhirnya gue udah putus. Abis itu gue ngeliat itu dan gini, akhirnya suatu saat 2021 gue ngeliat lagi kan. Dan pada akhirnya gue kayak ngerasa gue bodoh banget ya dulu ya 2017an ya. Kayak ini still fun. Kayak gue waktu akhirnya ngeliat kayak mereka perform, apalagi gue iseng nonton. Terus kayak enggak, ini masih fun kok. Terus kayak mungkin gue cuma ngerasa oke, ini kayaknya mungkin gue waktu itu kapan harus kesana aja kali ya. Tapi akhirnya gue ngerasa baper itu tuh jadi sesuatu yang sangat gue hindarin. Oke. Makanya akhirnya gue kenapa gue seneng sama OSI yang bodoh-bodoh gitu, karena kemungkinan gue baper ke mereka tuh minus kecil banget. Dan berarti bukan orang-orang kayak gitu yang bikin gue baper biasanya. Makanya kenapa gue cukup happy sekarang dengan kondisi gue yang sekarang, karena ya tadi kemungkinan bapernya hampir gak ada lah kalau sekarang. Tapi Gimana? bukannya karakter-karakter yang bodoh itu dalam tanda kutip Karena yang membuat lu gemas. Enggak, bentar. Ini bodoh lu maksudnya gimana sih? Iya, nih lu sampai ditubir nih ya. Iya. Twitter oh lu kan? iya. Oh, kalau itu beda konteks. Oke. Kalau itu gue emang gue sering menyebut dia bodoh karena gue tahu sebenarnya dia pintar. Oke. Nah itu beda konteks, tapi itu penjelasannya panjang lah itulah. Tapi Iya. intinya sih gue kalau sekarang gue pernah ngerasain gak enaknya ngaidol dengan era seperti itu, dan gue kayak gak mau ngulangin lagi. Berarti kalau itu sampai terulang lagi, aku mending pensi aja udah langsung. Sumpah gak enak soalnya, gak enak sumpah. Tapi kayaknya di sebuah tongkrongan kita pernah ini ya Bang Nik ya. Kita pernah mendengar YBS nih. Oh itu beda. Ya itu obrolan tongkrongan aja udah. Iya. Itu sesuatu yang berbeda lagi dengan yang yang gue bahas barusan, tapi ya udah lah itu. Iya. Nah itu begitulah intinya. Iya, Jadi iya. gue let's just say menghindari akar sana lah. Oke. Karena itu ngilangin full enjoyment lo dari nonton. Oke. Berarti kalau untuk sekarang di titik sekarang ini keinginan untuk memiliki buah iblis itu sudah tidak ada. Nggak usah lah. Ya kan tadi Iya. Membuat lo nggak bisa melaut kan? Iya. Gua mungkin kayak dalam kondisi Memiliki itu tuh buah iblis. sekitar 7 bulan kali ya, dan itu tuh gak enak banget. 7 bulan gue mikir kayak gimana caranya gue bisa ya bisa pacaran sama nih sama nih orang yang gue tonton di depan, dan kayak akhirnya kayak ngerasa bodoh sendiri, kayak ngapain sih anjing. Iya. Kayak Lagian lu nggak butuh, Shanks kan nggak pakai buah iblis. benar. Pakainya haki. Benar. Makanya dinaikin hakinya. Iya kan? Wah, luar biasa Bang Rangge. Nah, sekarang kita bacain kali ya. Boleh. Boleh. Hashtagnya suara fandom Baper. Wah. Coba siapa duluan nih yang mau kita bacakan? Oke, gue Kayaknya ada yang panjang-panjang kemarin gue lihat. ada. Nah ini mungkin gue duluan deh. Boleh. Gue pengen baca dari Raka Adityanto. Oke. Dia ngomong, pernah nonton Z waktu teater visit, waktu nobar Ancika. Lihat dia acting sama Arbani, baper jadi berandai-andai. Coba aja Z, Ancika beneran denganku. Sial, sayangnya hanya mimpi. Iya. Tapi bagaimana pendapat Bung Ranggi tentang Wotahalu? Bebas in a good way or a bad way? Gimana? Ini nanya ke lu. Iya, udah. Gue jawab juga di Twitter di Iya. sini. Jadi gue actually punya prinsip yang mirip sama Osi gue saat ini, Vioni. Oke. Dia ngomong, ya selama gak ada yang dirugin karena itu, mau pada halu apa aja terserah. Dalam arti Iya. gini, Vioni pernah ngomong yang gue lupa persis tapi intonnya kayak,
Ya kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak, ya Vioni pacarku, apa Vioni istriku atau apa, Vioni apa tuh kayak, ya kenapa enggak? Terus apa, biarkan aja mereka berimajinasi. Dan Itu dia sendiri ngomong. dia sendiri ngomong. Oke. Dan gue setuju banget. Maksudnya kayak, ya kalau lu pengen berimajinasi, ya terserah. Selama lu tidak merugikan orang karena itu ya. Benar. Selama lu tiba-tiba nuntut kayak, oh gue pengen punya buku nikah sama dia, itu beda perkara. Oh iya. Tapi kayak kalau lu kayak pengen kayak, wah ini gila nih pacar gue, ya terserah. Iya, iya. Ya, no one stopping you. Berarti PR-nya adalah tinggal gimana memanage ya. Menahan. Iya. Memanage si halusinasi itu. Persis ya. Ya selama lu aware bahwa itu cuma ya tadi halusinasi. Iya. Halu kan halu. Halu. Iya, halusinasi. Dan ketika meletus Tapi efeknya halu- luar biasa kan? Iya makanya halu. Ngikutin ke tempat tinggal gitu-gitu kan. Ya, kayak gitu-gitu. Iya, iya. Oh, iya Bisa kan? jadi, bisa Berarti jadi. ngikutin bukannya Bisa jadi karena itu tadi menunjukkan berawal- rasa cinta kan tadi? Ya makanya selama tidak merugikan. Ah, iya. Kuncinya itu. Silakan. Sama tidak ditangkap. Selamat. Jangan sampai. Jangan sampai. Oke, silakan. Ada dari Mas Mediocre nih. Mas Hey Jar. Mas Jar ya. Iya. Baperku cuma mimpi, Mas G. Sorry. Mimpi jalan berdua sama Lulu. Entah kenapa kok mimpi dia. Mimpi itu kan berarti ada manifestasi ini kan. Lo mikirin, manifest. And then itu kebentuk di alam bawah sadar lo, di mimpi lo gitu. Setahu gue Bisa. sih kalau yang gue pernah baca gitu ya. Ya, makanya lu hampir gak pernah mimpi orang random total kan? Iya, lu nggak pernah ngimpi orang yang lu nggak kenal sama sekali gitu. Iya. Rata-rata mukanya lu pasti lu pernah nemuin atau minimal lu pernah lihat sekali gitu. Iya. Itu mimpi itu. Dan ceritanya confess pas di taman katanya. Jadi ngimpi dia, confess di taman, ingat sekali jawabannya. Kamu beneran suka sama diriku? Nanti kamu pasti sakit hati dan membenci diriku. Alamak. Lalu dia pergi. Jadinya sejak itu mengikuti kesehariannya. itu gue konfirmasi tuh Mas Will. Iya, Gue konfirmasi kayak lu bener-bener mengikuti keseharian abis mimpi itu. Jawabannya iya. Wah. Gue kayak gak apa-apa, tapi maksudnya kayak ini menarik ini. Iya. Itu jadinya kepatil. Kepatil, Bos. Ya nggak apa-apa sih ya kalau Iya, ya udah, kalau itu bisa wajar jadi kan? energi lu gitu kan, selama yang maksudnya ya kayak tadi lu nggak ngelakuin hal-hal yang melanggar hukum, udah itu Iya. doang sebenarnya. Itu kan bisa jadi energi lu juga gitu. Bener. Kayak lu besokannya kerja lu jadi semangat ngelihat kesehariannya lu kan. Bisa Iya aja. kan? Ya Bisa mungkin juga. tadi apa? Makanya mungkin tadi gue sebenarnya agak kurang sepakat tuh kalau baper negatif. Bisa aja positif mungkin. Maybe ya secara teori. Bagaimana mengkonversinya berarti kan? Iya. Mengubah Baper lu tuh menjadi sesuatu yang positif bisa aja menjadi mungkin. energi lain, menjadi karya, ya kan? Boleh. Menjadi konsentrasi kerja lu besokannya. Bikin lagu kan dulu Iya, ada bikin ya. lagu. Bikin lagu. Iya. Bikin lagu. Lah, bener kan dulu ada. Iya benar. Ada banyak sebenarnya bikin lagu ya. Banyak. Ada banyak. Bikin puisi, bikin lagu, Puisi, ya iya bisa. benar. bikin pantun, tapi Pantun. dibilangnya bikin lagu gitu kan. Terserah. Ada salah satu teman kita. Oh, bikin lagu tapi dibilangnya pantun. Oh iya. Itu lagu ya. Nih, gue ya. Ya silakan. Lu mau namain? Enggak, lu aja. Ah. Oke, gue dari Arya Morigano. Oke, Arya Arya Morigano. Ini langganan nih selalu. Iya. Demon Slayer ya. Bocah Kalimantan. Iya. Ya, hobinya nyari kuyang. Oke. Lah bener lu tanya aja. Nanti gue tanya. Kata Mori. Ya. Kalau dulu sih karena masih fans VAR. Oh, masih fans VAR. Bapernya simple. Setiap live SR selalu dinotis. Oh. Di notisnya tuh dibacain berarti ya. Yang bisa dibacain atau mungkin kayak ya bacain komennya Bacain atau kayak namanya ada ya. karya. Oh iya. Oh, wajar kalau Iya. apa tidak menggebu-gebu perasaan lagi. Jadi kalau karena dia setiap SR selalu dinotis, makanya jadi menggebu-gebu perasaan dia sebagai Oke. laki-laki gitu ya. Oke. Jadi sangat bersemangat dan mantengin notif live-nya. Heeh. Jadi selalu kayak gitu dia si Arya Morigano. Gimana tuh? Ya, Jadi lebih rajin. ya gak apa-apa ya, Rajin. bagus. Nggak Ini apa-apa, mah bagus. ya tadi ini baper Salah yang satu positif. contoh, ya. Salah satu positif. Mengkonversi baper lu jadi energi yang baik-baik lah. Yes. Emang kalau baper tuh pasti lagi akan selalu menggebu-gebu ya sampai perasaan Benar. itu hilang. Bener. Pertanyaannya, apakah perasaan itu akan hilang? Nah, sama ini mengkonversi baper lo ke energi baik kan ketika lagi baik ya.
Bener gak? Ya. Pas lu ngerasa dicuekin. Iya, kayak Lo kering waro kan. Benar. Mulai lu bisa gak nih mengkonversi ini jadi energi baik lagi? Makanya lu harus sifatnya energi terbarukan. energi terbarukan. Ya. Green energy. Green energy. Baper lu bisa self sustain, bisa konversi jadi energi terbarukan. Iya. Jadi selalu positif. Iya, tanpa ada emisi, tanpa ada gas buangan, Iya. beracun. Tuh nggak ada. Namun itu teorinya Bang Dik. Easier said than done lah. Prakteknya. Iya. Asu. Padahal prakteknya medret. Medret. Ya apalagi untuk orang-orang yang punya tendensi bucin. Aduh. Wow, susah. Sorry, gue keinget dulu pas lagi baper-baper ya. Gue tuh pernah sampai naik motor sendirian dengerin lagu. Sedih-sedihan, tapi Ya. tetap ada lagu JKT-nya. Oh iya, tetap ada sebagai selingan ya. Biar lu tetap waras ya di situ ya. Ada insane ya. Pokoknya poin pertamanya dari depan FX. Gue nggak Oke. tahu kenapa dari depan FX, jangan tanya gue. Oke. Ya, kenapa startnya di situ Nggak ya? tahu, gue juga nggak tahu. Oke. Tapi kayaknya lebih afdol di situ. Terus gue lurus terus sampai Tamrin, muter GI, terus bahkan lurus terus sampai muter kan tuh balik, terus muter lurus lagi terus sampai daerah Kota Tua situ. Oke. Wah, Daerah-daerah situ jangan kemana Dan- banyak ini Bang Dik. banyak begal. Banyak baik. Lu nggak takut tapi? Gue malah mencari. Wah. Karena gue pengen menyudahi perasaan ini. Anjir. That moment ya. Wah. itu momen terendah. Malah mencari begal. Gila. Gue teringat potongan liriknya Neck Deep. Pain is never permanent, but tonight it's killing me. Rasa sakit emang gak permanen ya, tapi malam ini kok ngebet gitu. Malam ini tuh ngebunuh gua ya. Iya. Gila. Ada siapa lagi? Siapa? Ini ada ini kebetulan ini salah satu teman gua nih, Hazumi Dayo. Hazumi Dayo. Panjang ini. Kayaknya dia yang ini sih bekerja di Jepang ya. Bekerja di Jepang. Wih. Hazumi Dayo. Oke, dia ngomong soal baper, buat gue adalah hal yang wajar. Oke. Bahkan menurut gue seharusnya baper itu perlu. Wah, dia perlu. Oke. Karena itu ya yang jadi bahan bakar buat kegiatan ngaidol. Oke, gua Bahan bakar kata kuncinya ya. buat bakar. Oke. Ya, gue gak setuju tapi ya udahlah. Ya. Dan pengalaman baper gue selama ngaidol sejauh ini baru 2 member yang benar-benar bisa bikin baper. Oke. Pertama Vini. Aduh, Vini lagi. Wah. Dan Kenapa? Ada potensi bentrok. Gak apa-apa. Kenapa ada warningnya nih? Gak apa-apa. Ya jasanya gue bisa memahami lah. Kenapa ada alarm itu? Dan yang kedua saat ini Indah. Oh. Keduanya benar-benar punya personality yang mirip. Keduanya bisa ngasih afeksi yang sama. Mereka berdua bisa ngasih afeksi sesuai demand. Entah itu jadi adik, kakak, bahkan girlfriend sekalipun. Waduh. Waduh. Adik, kakak, girlfriend. Waduh. Multifungsi. Iya. Agak terdengar salah nggak sih? Harusnya kan dia cerita momennya ya. Enggak. Apa? Maksud gue adik dan girlfriend tuh jauh Oh. banget. Harusnya. Gua sebenarnya juga ngerasa kayak gua agak jauh spektrum ade sama spektrum girlfriend tuh menurut gue sebenarnya agak jauh tapi ya udahlah. Ya udah. Mungkin Experience orang beda mungkin sedikit mengadaptasi premis Premis apa nih? Premis film. Film drama. Film anime. Oh, film anime. Anime kadang begitu Ada, juga. ada. Ada. Saking sayangnya. Iya, saking sayangnya. Oni-chan gitu. Ohayo gitu. Oke ya. Oke, I won't go that route. Oni-chan enggak Oni-chan. Lanjut berbahaya. Nah, dan beruntungnya Ya. gue bisa ngolah perasaan baper itu di Indah ini in a positive way. Oh. Contohnya karena ngerasa dia bisa memberi afeksi perasaan senang dan aman ketika dukung dia, gue jadi bisa lebih mengerti apa tujuan dia, apa yang sedang dia usahakan, dan bila pun ada berita miring dari akun-akun gak jelas, gue akan lebih percaya sama anaknya dan lebih banyak lagi hal positif yang gue rasain. Mantap. Jadi buat gue baper gak apa-apa dan bagus selama outputnya positif. Oh. Ya kita harus percaya ke idol kita ya. Iya. Ya percayain aja lah.
Iya. Maksudnya gini, ketika lu udah mulai ada rasa-rasa nggak percaya, itu kan udah mulai nggak sehat kan? Iya, benar. Iya. Maksudnya walaupun mungkin kayak dia dapat berita miring, kayak apalah dugaan skandal segala macem, ketika kita mulai menaruh keraguan, kecurigaan, bahkan kayak kita juga mulai mikirin jelek-jelek, wah jangan-jangan bener nih segala macem. Di situ mulai mengotori hati kan? Itu bahan bakarnya tadi kan bahan bakar kan. Iya. Kalau minjem istilahnya Azumi, Iya. bahan bakarnya jadi polusi langsung. Nah, Atau kebakar. iya, atau dimasukin timbal. Rusak semua Jadi mesinnya. rusak kan? Iya, mesin jadi rusak bener. Tercemar jadinya. Iya, itu tadi ya. Boyo percayain Iya. aja berarti. Itu sebuah opini yang bagus juga sih. Ya lu percayain aja lah. Kasarnya gitu. Atau ya tadi apa in the first place ketika lu 3 ada tujuan ke situ kayak ya kepercayaan itu jadi gak relevan sebenarnya. Karena ya gak ada yang butuh lu percaya juga. Lah berarti kan Iya. ketika lu emang bener-bener kayak emang tadi ya for the enjoyment of the show kayak ya lu mau percaya mau gak percaya buat apaan? Ya, Sebenarnya bisa begitu juga. ya emang itu bisnisnya bukan? Supaya ada engagement, ada keterikatan, ada attachment. Kalau Iya kan? dulu sih iya ya. Kalau dulu kan lo butuh datang berkali-kali ke sana. Iya. Ya nggak tahu sekarang gimana ya. Kalau sekarang nggak tahu ya. Gimana? Kalau sekarang sebenarnya hampir ya mungkin masih ada tapi mengingat apa nonton aja cuma bisa kayak 4 bulan sekali apa atau iya. apalagi apa rebutan itu kayak potensi untuk ke arah sana tuh yang baper yang bentuk seperti itu ya. Kayaknya hampir kecil banget sih. Karena Nggak sebesar dulu ya. karena kayak ya lu kalau misalnya emang cuma bisa ketemu kayak 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali kayak ya how the hell lu mau mikirin yang ke arah sana gitu. Iya. Rasanya seperti LDR. Mungkin bisa kalau ada yang mau ke arah sana tapi ya silahkan berfantasi ke arah sana. silakan lah. Gue bebas. Ya. Iya. You with your own way lah. Iya. Lagi Tapi nih. Siapa lagi? Nggak lu mau ngelanjutin apa tadi? Tapi Oh. apa? Jangan-jangan bisa jadi sabda rangge nih. Gak tau gini, Apa? tapi gue mungkin punya sedikit sharing ya, Coba. ini sedikit sharing yang gue pada akhirnya dari pengalaman gini, karena kan dulu tuh gue ada waktu cerita-cerita 2017-18 itu kan waktu gue punya pacar kan kadang-kadang gue masih pengen tahu kan apa yang terjadi di fandom ini kan, dan wah waktu itu banyak lejasnya itu toksik banget lah, yang sampai ada yang ngejual barang-barangnya kayak demi gitu dan pada akhirnya gue kepikiran satu hal yang mungkin akan gue share di sini. Jadi gini, lo kalau misalnya lo terjebak, gue gak tau situasi lo masing-masing ya, tapi kalau lo baper, menurut gue sih terserah. Tapi gini, lo perlu menurut gue kayak punya semacam jangkar yang akan kayak ngejaga lo untuk tidak terjerumus terlalu dalam, terapung-apungnya udah sampai nyasar, terombang-ambing. Oke. Nah, kalau menurut gua, kalau jangkarnya ini gini. Kalau lo mau baper kayak lo pengen kayak punya perasaan beneran yang kayak pengen ke arah sana sama yang member atau siapapun itu terserah. Tapi menurut gua gini, ingat untuk di tengah-tengah baper lo itu, jangan lupa untuk tetap sayang sama diri lo sendiri. Kenapa? Karena gini, dengan lo sayang sama diri lo sendiri, lo bisa mencegah lo melakukan hal-hal yang bego banget yang kayak yang ya mungkin sekarang jadi bahan ketawaan ya, tapi waktu lo ngelakuinnya gue yakin itu painful. Kayak misalnya kayak ngejual barang-barang lu kayak Malah gak berasa painful. mungkin ya. Tapi karena contoh gini, misalnya kayak lu sampai kayak makan sehari-hari ya makan Indomie sampai berbulan-bulan karena lu pengen punya duit semaksimal mungkin supaya bisa ke situ. Ya, itu kan kayak merusak khusus lu sendiri. Atau kayak lu ngejual barang-barang lu kayak ini lu dijual, lu pakai gue pengen HP seminimal mungkin, laptop juga yang semurah mungkin supaya gue bisa ya Ketika tadi nge-give, iya kayak mahal. iya supaya gift lo bisa semahal mungkin itu kan kayak itu destruktif hidup lo sendiri kan. Jadi kayak menurut gua Lejase kalau masih ada fans yang terjebak di situ ingat lu kalaupun mau baper itu terserah ya you with or your own way lah, tapi ingat tetap sayang sama diri lu sendiri. Itu akan jadi semacam jangkar yang mencegah lu ngelakuin hal-hal yang kelewat batas. Yang bodohnya tuh kayak udah gak bisa tolerir lagi. Sabda Rangge hari ini. Tetap sayangi diri lu sendiri. Walaupun lu segitu sayangnya sama idol itu. Iya. Sayang dia, tapi kan dia sayangnya kalian. bisa. Ini apa anjing?
Alarm kali. Biasanya alarm. Gue no comment anjir. Sorry.